Nama Yesus adalah nama yang mengandung kasih. Kita sama-sama tahu bahwa Allah itu kasih. Bapa itu adalah kasih adanya. Nah, dengan adanya nama ini datang dari atas, nama ini artinya merupakan sebuah pencurahan kasih buat manusia yang ada di muka bumi ini. Sebuah transformasi, sebuah pemberian, saluran kasih yang begitu besar yang Tuhan hadirkan buat manusia. Dan di dalam Yohanes 3 itu jelas sekali ditulis bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus. Nah, kenapa saya katakan nama ini mengandung kasih? Karena setiap kali kita berseru kepada nama ini, yang pertama surga itu akan connect, ya. Karena nama ini datang dari atas, jadi setiap kali disebut itu sinyal di surga itu akan bergetar. Dia itu akan memberikan alarm di surga itu bahwa ada yang memanggil nama itu. Nah, inilah yang kita perhatikan bahwa kasih Tuhan begitu besar, kasih Allah begitu nyata, dicurahkan, diberikan buat manusia supaya apa? Supaya manusia yang tadinya semuanya terancam di dalam kematian, dengan datangnya satu pribadi yang diutus oleh Bapa di surga dan dia mengambil rupa menjadi manusia. Disinilah kasih itu benar-benar sempurna di dalam kehidupan manusia. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana perbuatan kasih Tuhan yang begitu besar. Dikatakan bahwa mintalah di dalam namaku, maka itu akan dikaruniakan kepadamu. Dan itu berkali-kali Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta di dalam namaku. Kenapa Yesus sampai berkata seperti itu? Karena dia tahu bahwa nama ini itu datang dari atas. Dan nama ini akan membuat surga itu benar-benar setiap kali disebut nama ini, surga itu benar-benar akan respon terhadap panggilan dari bumi ini. Jadi pada waktu manusia, pada waktu orang yang percaya, pada waktu orang yang menerima nama ini dan memanggil di dalam nama ini, maka diturunkanlah kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan manusia. Nah, di sini kita perhatikan ada beberapa kali ditulis di dalam Injil Yohanes. Mungkin kita tidak usah buka ayatnya karena waktu kita juga tidak terlalu panjang untuk pembahasan tentang nama Yesus ini. Dan apa yang kita perlu perhatikan di situ, bahwa kita melihat di dalam dunia ini tidak ada kasih. Dan kasih itu hanya milik Bapa di surga. Dan sebetulnya pada waktu nama ini diberikan, itu adalah sebuah karunia yang sangat ajaib buat kehidupan manusia. Karena manusia bisa kembali melihat, kembali bisa tersentuh oleh kebaikan yang berasal dari atas. Jadi manusia tidak hidup lagi di dalam penderitaan, manusia tidak hidup lagi di dalam hal-hal yang justru membahayakan dan mematikan kehidupan, tapi manusia mulai merasakan aliran kasih yang begitu besar karena ada nama ini yang dikaruniakan. Jadi setiap kali Bapa di surga melihat bahwa nama ini disebutkan, itu ada kebaikan yang diturunkan. Ada kebaikan yang diturunkan. Nah, ini yang terjadi. Dan Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia berulang-ulang berkata, mintalah di dalam namaku. Mintalah di dalam namaku. Karena dia tahu betul bahwa Bapa itu adalah kasih. Dia tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan setiap orang yang menyebut nama yang datang dari atas, itu akan bersentuhan dan akan mengalami kasih yang luar biasa. Tidak seperti di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini tidak ada kasih. Semua adalah kematian di dalam dunia ini.
Semua di dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Ya. Kasih itu artinya diberikan secara cuma-cuma. Di dalam dunia ini semua berbayar. Jadi di dalam dunia ini tidak ada kasih. Disinilah yang saya ingin jelaskan kepada kita, betapa kita bersyukurnya karena Tuhan datang memberikan nama Yesus Kristus buat kita semua. Untuk apa? Untuk kita kembali memiliki lautan kasih yang begitu hebat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam dunia ini apa saja semua berbayar. Bahkan yang kita anggap sekalipun kita anggap lembaga-lembaga yang berkompeten, lembaga-lembaga yang dianggap baik, atau sesuatu lembaga-lembaga yang dianggap sangat menolong manusia seperti rumah sakit, itu semuanya tidak punya kasih, saudaraku. Kenapa saya katakan seperti itu? Anda jangan tersinggung dulu, ya. Karena tidak ada yang diberikan secara gratis. Semua itu berbayar. Dan berbayar ini adalah sebuah bentuk tekanan yang begitu hebat yang hadir di dalam hidup manusia. Seandainya manusia tidak punya uang, bagaimana mereka harus ke rumah sakit? Karena di sana tidak ada kasih. Semua berbayar, tidak ada yang gratis. Yang gratis itu cuma datang dari atas. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berseru di dalam nama ini, kebaikan Tuhan akan diturunkan, dicurahkan buat kita, dan menyentuh hidup kita. Dan kita terima cuma-cuma. Tidak ada tagihan, tidak ada nota pembayaran, kwitansi yang harus kita selesaikan. Waktu kita terima, itu diberikan secara cuma-cuma. Dan ini luar biasa. Tuhan datang membuka akses, membuka jalan, membuka kasih-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Manusia ini kan butuh kasih. Siapa yang tidak butuh kasih? Dan ini disediakan buat manusia melalui putranya yang tunggal. Dia esa. Tapi sekali lagi saya ingin jelaskan kepada kita, demi kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Demi kepentingan manusia, dia menjadi 3 pribadi, tapi di dalam satu kesatuan, Tritunggal Allah. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa yang berbuat dosa itu manusia, yang harus bayar dosa, yang harus dihukum itu adalah manusia. Makanya karena Tuhan begitu mengasihi manusia, dia mengambil pribadi kedua. Ya, bukan berarti dia 2, tapi dia esa, dia 1. Cuma pada waktu dia turun menjadi manusia, dia harus punya nama karena menjadi banyak. Dia ada di antara sekutu sesama manusia, dia ada di antara keluarga Maria dan Yusuf. Dia kan harus dipanggil dan harus diajak komunikasi, jadi dia harus punya nama. Jadi berbeda pada waktu dia masih di dalam keesahan, sama dengan Holy Spirit, Roh Kudus, itu tidak butuh nama. Kenapa? Karena dia juga di dalam keesahan, dia tidak menjadi seperti manusia dalam kepentingan daging, buat akte, buat KTP atau buat sertifikat atau buat beli tiket dan lain-lain, dia harus perlu nama, tidak. Atau kalau misalnya harus karena diundang rapat harus ada persekutuan, harus ada sejawat yang ingin mengundang dia ya untuk pertemuan, konferensi meja bundar, meja segi 4 dan meja panjang, meja apalah. Itu harus perlu nama diundang. Sekalipun presiden itu mereka harus punya nama karena mereka punya sekutu. Kenapa bisa bersekutu begitu? Karena saling membutuhkan. Saling ingin berbagi, satu ketergantungan dengan yang lain. Sekalipun Amerika itu negara besar, superpower, tapi dia bergantung dari negara-negara lain. Kalau Tuhan, dia tidak bergantung dari negara lain. Dia tidak butuh manusia, dia tidak butuh siapapun. Siapapun butuh dia. Makanya dia tidak perlu persekutuan. Nah, agama lain saja tahu, dia tidak punya sekutu. Bagaimana dia harus punya nama? Siapa yang mau ajak dia? Ya, main catur dong. Saya pikir anak SD pun juga bisa nangkap kok yang begini-beginian. Dalam keesahan itu tidak perlu nama. Karena tidak akan ada sekutu teman yang akan panggil, apalagi orang tua atau saudara atau ipar atau lain-lain.
Itu hanya urusan lahiriah, makanya diberi nama karena banyak, ya. Makanya diberi nama untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau Esa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha tinggi, Dia yang maha kudus, Dia yang maha suci. Dia tidak perlu nama. Makanya Dia selalu berkata, aku adalah aku. Dan semua yang disebut Elohim, El Shaddai, Adonai, Yehova, Yahweh, Bapa, Tuhan, Pencipta. Cuman memang di dalam Alkitab Lembaga Indonesia itu nama yang maha kuasa, sebutan yang maha kuasa itu menggunakan nama Arab, ya. Arab ini kan juga sebuah bangsa juga yang sama, punya bahasa. Kita pakai bahasa Arab campur sedikit juga kan nggak apa-apa. Nggak ada masalah, bos. Ya, yang bikin masalah itu cuman kita ini yang bikin masalah. Seharusnya jemaat, begitu banyak umat Tuhan yang akhirnya juga jadi bingung. Ini mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan pendeta saja bisa jadi bingung, apalagi jemaat. Tapi saya bersyukur dengan adanya penyampaian ini, ya, ada beberapa yang tertolong dari kebingungan. Mereka yang tadinya bingung, mereka sekarang jadi ngerti bahwa semua itu hanya sebutan gelar, dan namanya itu pada waktu Dia menjadi manusia di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12, namamu yang kau berikan kepadaku, itulah nama Yesus Kristus. Nah, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu sebuah pujian yang akan memberkati kita. Kita tidak bisa menyentuh, tidak bisa memanggil surga itu dengan nama lain, karena satu-satunya nama yang dikaruniakan di dunia ini yang berasal dari Bapa itu nama Yesus. Tidak ada nama lain. Inilah nama yang saya bilang, nama yang mengandung kasih secara ajaib, yang ingin menghampiri manusia. Tapi terserah Anda. Kalau Anda mau terima, silakan, puji Tuhan. Anda tidak mau terima juga, Tuhan tidak rugi apa-apa. Sebetulnya kalau kita terima, sebetulnya Tuhan yang rugi. Karena setiap kali kita berseru, itu merupakan satu kemutlakan bahwa Tuhan itu harus menjawab. Cuma jangan lagi kita menjadi Tuhan. Kadang-kadang manusia ini kadang-kadang songong. Anak-anak Tuhan ini songong. Begitu meminta, berharap mau ngatur Tuhan. Begitu minta hari ini, maunya hari ini juga Tuhan harus kabulkan. Memangnya yang jadi Tuhan manusia, kita apa Tuhan? Kita yang atur Tuhan apa Tuhan yang atur kita? Kita berdoa, kita percaya kalau kita minta di dalam nama ini, Tuhan itu mengaruniakan. Tapi jangan kita jadi Tuhan, kita atur. Nanti setengah jam lagi ya Tuhan kasih ya, kalau nggak kasih, gue nggak percaya sama lo. Inilah manusia-manusia akhir zaman ini, luar biasa. Karena dibutakan oleh kuasa kegelapan, dibutakan oleh ilah zaman. Itu yang pertama, mengandung kasih. Yang kedua, nama ini mengandung kuasa. Kita akan lihat, kuasa untuk apa? Kuasa untuk memerdekakan kita dari belenggu-belenggu, dari siksaan-siksaan yang dipasang oleh kuasa kegelapan. Karena dunia ini sangat jahat, sangat menekan, sangat mematikan. Semua lembaga yang kita anggap baik pun, itu semuanya menekan dan memberatkan, termasuk sekolah, rumah sakit. Begitu kita mau keluar dari rumah sakit, akan ada satpam yang jaga kalau kita tidak bayar. Kita harus selesaikan dulu administrasi, baru kita bisa enak berjalan keluar menuju ke parkiran. Kalau kita tidak selesaikan, ini beban. Kalau kita punya uang, kalau kita tidak punya uang, urusan panjang, bos. Sudah sakit, badan sudah hancur, ini berurusan panjang lagi. Jadi di dunia ini, inilah dunia. Makanya saya selalu katakan, saya rindu sekali untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan, supaya semua manusia bisa melihat dunia yang kita tempati ini dunia seperti apa. Dia datang dari atas dengan kasih yang ajaib, ingin melepaskan kita dari penderitaan yang begitu ganas ini. Makanya begitu banyak kesaksian, begitu mereka terima nama ini, kebaikan mulai mengalir. Usaha mereka yang tadinya mampet mulai terbuka kembali. Rumah tangga mereka yang tadinya kacau balau mulai tertolong kembali. Segala mujizat mulai terjadi. Badan yang sudah peot-peotan mulai lagi mengalami mujizat. Di dalam nama ini ada kuasa, ada kasih yang begitu besar yang dinyatakan. Nah, kita lihat
Selain dia mengandung kasih, nama ini mengandung kuasa yang luar biasa yang bisa membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 3 sampai dengan 8. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, kita perhatikan di situ bahwa nama ini mengandung kuasa. Jadi pada waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, di situ ada seorang yang lumpuh. Terus kemudian dia biasanya sebagai pengemis. Dia berharap waktu Petrus lewat dan Yohanes, dia akan diberi uang receh pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang berbeda yang dia alami. Karena apa? Karena yang diberikan kepada dia ini adalah kuasa. Nama ini mengandung kuasa. Nama ini mengandung kasih. Jadi orang yang tidak berdaya, orang yang hancur, orang yang sudah sekarat, yang sangat memalukan karena kerjaannya cuma meminta-minta. Di dalam dunia ini tidak ada lagi yang lebih memalukan kalau kita itu meminta-minta, saudaraku. Ya, ini sangat memalukan. Dan pada waktu namanya mengandung kasih ini, berhadapan dan bertemu dengan orang ini. Dan namanya mengandung kuasa ini. Pada waktu nama ini disebutkan, Petrus berkata, "Lihat pada kami." Dia pikir Petrus mau cabut uang cemban atau mungkin nomban atau mungkin uang gomban, ya. Ternyata Petrus tidak cabut uang, tapi Petrus pada waktu itu memberikan satu nama yang sangat luar biasa, nama yang mengandung kuasa. Emas dan perak tidak ada pada kami. Dan kami punya sesuatu yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih berkuasa, dan yang sangat engkau butuhkan karena selama ini engkau tidak berdaya. Engkau begitu lemah, engkau diserang, diikat oleh setan. Dan Petrus berkata, "Apa yang kupunyai, demi nama Yesus Kristus, bangun dan berjalanlah." Dan pada saat itu, seketika itu, orang lumpuh itu menjadi kuat mata kakinya. Petrus ini adalah orang yang sama yang pernah menyangkal dia di Taman Getsemani. Dan Petrus melakukan ini bukan karena dia sudah sekolah, sudah belajar Taurat, atau belajar bahasa Ibrani secara sempurna. Bukan. Tapi dia melakukan ini karena ada satu nama yang sangat berkuasa, yang mampu mengalahkan semua kekuatan setan, kejahatan setan yang ada di dalam dunia ini. Itulah nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Pada waktu Petrus bertindak di dalam nama ini, orang yang lumpuh ini seketika itu juga dia berdiri dan dia berjalan. Dia memuji-muji Tuhan. Nama yang mengandung kuasa. Nama yang sangat dahsyat. Nama yang sangat dibutuhkan. Kalau hidupmu terpuruk, kalau hidupmu dalam keadaan goncang, kalau dalam keadaan tekanan, dalam keadaan engkau begitu lemah, nama ini mengandung kuasa. Engkau perlu benar-benar harus menerima nama ini dengan sungguh-sungguh. Nama ini akan menyelamatkan kehidupanmu, akan menolong hidupmu. Ya, karena saya ingin katakan bahwa nama ini sangat luar biasa, nama yang dikaruniakan Tuhan. Kita lihat ada begitu banyak bicara tentang nama yang mengandung kuasa. Kita Kisah 4 ayat 10. "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Iya, oleh karena nama itulah orang ini berdiri. Mereka terheran-heran. Ini Petrus ini habis belajar ilmu dari mana? Petrus ini habis melakukan hal apa dia kok sampai tiba-tiba bisa melakukan ini? Dan Petrus menjawab dengan begitu sederhana. Hanya oleh karena nama
yang berasal dari atas, yang diberikan oleh Bapa di surga untuk dihadirkan di dalam hidup manusia. Itulah nama yang sangat berkuasa, nama Yesus Kristus. Pada waktu nama ini disebutkan, tidak ada satu setan pun yang tahan berhadapan dengan nama ini. Karena hanya nama ini yang tidak pernah tersentuh oleh dosa. Itu sebabnya setan sangat takut dengan nama ini. Ya, setan sangat-sangat gemetar dengan nama ini. Setiap kali nama ini disebut, setan langsung gulung tikar, setan langsung pindah alamat. Karena apa? Karena nama ini sangat-sangat ditakuti oleh setan. Nama inilah satu-satunya yang mengalahkan semua kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, nama Yesus ini saya ingin tegaskan kepada kita. Nama Yesus ini sangat dibenci. Ya, siapa lagi yang membenci? Yaitu musuh. Siapa musuh? Yaitu iblis. Iblis ini paling tidak suka dengan nama Yesus. Makanya di mana-mana kita melihat nama ini akan mendapatkan perlawanan yang secara luar biasa. Jadi kita tidak usah kaget, tidak usah heran. Karena dari bangsa Israel pun iblis sudah berusaha untuk membuat manusia jangan sampai menerima nama ini. Karena nama ini mengandung kasih, nama ini mengandung kuasa, nama ini mengandung keselamatan. Coba kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16 sampai 18. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab yang telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Iya. Jadi kenapa imam-imam kepala takut sekali dengan nama ini? Kenapa mereka begitu takut? Karena nama ini mengandung kuasa dan mereka itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan iblis berusaha untuk supaya manusia benar-benar menentang dan menolak nama ini. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, kita tidak usah baca ayatnya, di situ dikatakan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan kecuali Roh Kudus. Jadi nama ini begitu ditentang oleh kuasa kegelapan dan nama ini begitu dibenci oleh iblis. Karena setiap kali nama ini bergerak, iblis itu stres. Iblis itu putus asa, iblis itu benar-benar kehilangan proyek dia. Kalau nama ini disebutkan oleh manusia dengan sungguh-sungguh, kalau nama ini dipakai manusia dengan dasar yang benar, wah, ini nama sangat luar biasa. Itu akan membuat iblis gulung tikar dan iblis stres. Dia akan lebih cepat mati daripada waktunya kalau kita menggunakan nama ini dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, mohon maaf, waktu kita terbatas. Kita akan sambung di materi selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.